Setelah mendapatkan berbagai feedback dari fans otomotif Indonesia dan juga customers dari MG, maka MG terus meredefinisi ekspektasi demi menjaga kualitas hospitality serta produk-produk mereka dengan menyediakan MG HS. First impression, sporty namun bisa elegan at the same time. Ini sih benar-benar definisi sleeper yang sebenarnya nih. Lampu depannya ini sudah LED headlamp ditemani LED DRL beserta lampu sein yang sudah pakai LED sequential. Walaupun fog lampnya masih halogen biasa. Setidaknya, again, lampu utamanya itu sudah auto on and off. Beberapa detailing seperti SAIC Light Technology membuatnya terkesan premium dan lumayan gimmicky. Di bawah badge MG yang terletak di grillnya yang besar itu, ada kamera depan sebagai bagian dari fitur kamera 360. Selain itu, dia sudah ada sensor berbentuk segi empat kecil di depannya yang merupakan teknologi yang dinamai sebagai MG Pilot. Nama lainnya adalah ADAS, Advanced Driver Assist System. Sampingnya, wah, ini sih ganteng sih, elegan namun tetap bisa muscular. Gak banyak sih perubahan untuk varian terbaru yang dinamai Magnify atau iSmart ini dengan Ignite yang sebelumnya jadi flagship MG HS di Indonesia ini. Desain peleknya masih sama dalam artian yang positif, berukuran 18 inci, peleknya ini terasa match dengan desain sampingnya. Jangan lupa juga kalau dia sudah ditemani rem ABS, BA dan EBD beserta keempat rodanya sudah pakai rem cakram. Gak banyak ketergantungan atau porsi sama fender hitamnya ini untuk bagian sampingnya ini, serta finishing silvernya itu membuatnya terlihat rapi. Selain sudah ada tombol keyless entry untuk pintu depan, gagang pintunya ini dilapisi chrome pada bagian atasnya. Sisanya sewarna body, sama dengan MG ZS. Lapisan lining silvernya itu juga menghiasi kaca dengan rapi dan terlihat cakep. Ada juga hiasan roof railnya, juga ada shark fin antena dan panoramic sunroof. Desain belakangnya gimana? Memang gado-gado dengan beberapa mobil Jerman, Jepang, dan Eropa lainnya. Namun jujur gue suka. Pertama, karena dua knalpot yang dipakai ini adalah asli. Well done. Tidak lupa juga detailing lain seperti SAIC Light Technology di lampu belakangnya. Selain itu, ada 4 sensor parkir beserta kamera belakang sebagai bagian dari kamera 360 yang siap menemani Anda. Begitu juga kaca belakang yang sudah defogger. Tidak lupa juga badge favorit MG saat ini yakni Brake Dynamic. Serta untuk membedakan dia dengan varian lainnya, di bawah badge HS-nya itu ada tulisan iSmart. Bagasinya ini termasuk cukup luas dan sudah bisa dibuka secara elektrik. Talking dari desainnya alone, walaupun emang seperti saya bilang tadi gado-gado, namun jujur kalau dilihat dari langsung muscular dan ganteng, sporty, sleeper. Walaupun gak sleeper amat sih, karena emang muscular dan sportinessnya itu terasa kental, bikin naksir. Nah, the party starts from the inside. Ketika masuk interiornya, wadidaw, 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 wadaw. Itulah hal yang pertama kali gua rasakan ketika masuk interior MG HS ini for the very first time.
Terutama hanya dari kombinasi warnanya alone, merah dengan hitam. Anti mainstream, kapan lagi ada mobil sekelas ini yang non premium yang interiornya itu pakai vibe warna merah ini. Guys, kapan lagi? Gans dan cakep. Dan yes, steering ini sudah bisa tilt dan telescopic. Finally. Speedometer ini juga cukup cerdik, walaupun dia layarnya hanya yang di tengah. Lumayan besar sih ukurannya, 7 inci. Gak full, namun penyatuan antara layar dan speedometer analognya ini, terutama di pinggir lingkarannya itu yang di kiri kanan itu, saya cukup pintar. Walaupun memang perbedaannya memang cukup visible sih, setidaknya dia masih terasa aura Britishnya itu, karena indikator RPM-nya itu yang berlawan arah jarum jam. Layarnya ini berukuran 10,1 inci dan sudah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay yang masih berkabel, belum wireless. Sekarang fitur-fitur yang dipakainya sudah lebih lengkap berkat pengaplikasian fitur MG Pilot ADAS. Bagi Anda yang suka ambient light, HS ini ada 64 pilihan warna. Steeringnya ini sendiri memiliki kulitnya cukup halus beserta ketebalan yang enak untuk digenggam, ditemani dengan jahitan merah yang asli. Steeringnya ini juga ditemani oleh berbagai tombol-tombol kekinian seperti audio, teleponi, dan lain-lain. Tidak lupa juga pedal shift yang terasa berkelas dan gak murahan, beserta pengaturan cruise control yang berada di tuas Saint. Ini peletakannya klasik bener sih. Selain steering yang sporty, dia ada tombol spesial nih, yakni Super Sport berwarna merah. Basically itu adalah shortcut untuk sports mode di mobil ini. Selain bisa membuat penyalur tenaga yang lebih responsif, dia juga bisa mengubah speedometernya agak sedikit lebih memerah, terutama jarum analognya itu dari putih jadi merah. Wadidaw, racing banget nggak kalau udah urusan warna merah itu. Armrestnya ini berposisi dengan cukup ergonomis dan juga di dalamnya ada laci tambahan. Joknya sendiri inilah highlightnya karena bentuk semi bucketnya itu sporty abis. Selain bisa diatur secara elektrik as well. Detailing lainnya adalah tombol-tombol di bawah konsol tengah yang rapi dan solid beserta cukup berkualitas. Di bawahnya lagi, lacinya yang desainnya menyambung ini memakai material metal dan membukanya itu cukup soft, premium, dan enak sebenarnya loh. Tuas transmisi yang beremboskan MG ini dikelilingi panel metal juga, dia selaras dengan laci kecilnya itu, beserta beberapa tombol-tombol yang menemani seperti EPB dengan auto hold, hill descent assist, lampu hazard, driving mode, dan juga sebagainya. Tidak lupa juga ada pedal gas dan remnya itu yang memakai aluminium. Mari kita duduk di belakang. Jujur aja, sama kecinya dengan yang di depan. Tapi tolong, sebelum saya lanjut, jangan cemburu perihal desain jok baris depannya itu yang untuk driver depan dan passenger depannya itu yang sporty abis. Semi bucket iya, cuma mandangnya itu alone bisa membuat Anda jealous. Walaupun begitu, belakangnya pun juga ikut dimanjakan oleh balutan soft touch dan juga kombinasi warnanya yang anti mainstream itu. Space di belakang termasuk spacious nih. Begitu juga dengan headroomnya untuk gua yang berpostur 172 cm walaupun ada panoramic sunroof. Selain itu, kalian akan ditemani cup holder yang gak hanya sekedar kulit, karena dia juga meliputi pengaplikasian bahan metal untuk cup holdernya, maksudnya itu penutup cup holdernya itu, beserta ada space tambahan di balik kulitnya itu. Lumayan untuk nyimpan
sesuatu yang oily karena dipakai untuk pelicin or whatever you call that. Terlepas dari itu semua, selain bahan jok kulitnya yang termasuk enak dan berkualitas, dia sudah ada AC double blower di bawah beserta 2 USB slot, beserta jok ini sudah bisa ISOFIX. Let's take a peek under the hood. Hal yang gua impress adalah cupnya sudah hydraulic di bawah 500 juta. Rapi pula itu packagingnya. Walaupun dia berpenggerak roda depan, dia tuh transmisinya double clutch loh, 7 speed lagi. Mesinnya sendiri adalah 1500 cc 4 silinder DOHC turbo. Now, let's take her for a drive. Seperti yang sebelumnya, rutenya itu hanya di sekitaran Morska dan juga di sekitar kota, walaupun dia catatannya adalah limited route. Hal pertama yang gua notice itu adalah vibe interiornya itu yang anti mainstream beserta driving ergonomi yang termasuk apik untuk sebuah British Chinese car. Walaupun kalau kalian tanya gua personally, saya menganggap MG ini tetaplah sebagai sebuah brand British. Jarak antara steering dan joknya itu termasuk pas. Jauh banget kalau diberikan itu yang si WW yang value deal dan sensational itu. Memang itu mobil yang sebelah itu memang sensational dari segi pricing dan fitur. Cuma jujur aja driving ergonomicsnya sih terrible bener sih. Berkat steering yang bisa tilt dan teleskopik beserta positioning joknya yang pas, jujur ergonomisnya ini bagus dan bikin gua semakin betah di dalam. Transmisinya ini perbedaannya cukup terasa, ya namanya juga double clutch. Namun yang jadi concern gua adalah respons upshiftnya yang agak telat. Setidaknya perbedaan di seatnya ini sendiri termasuk halus. Suspensinya ini sebenarnya boleh juga dan malah lebih berpotensi kalau dibandingkan mobil-mobil lain di kelasnya. Dia memang kaku bantingannya, namun cukup enak ala Eropa. Kestabilannya pun termasuk cukup bagus. Mesin ini sendiri boleh juga sih, potensinya ada. Soalnya selain dia halus, walaupun turbonya ini baru kick in di putaran tengah, ketika dibajak, suara mesinnya masuk dan tone-nya itu sebenarnya cukup enak loh. Dan ketika turbo yang nge-spool, rasa tenaga itu termasuk patnyus. Handlingnya masuk hitungan cukup lincah lah ala mobil-mobil Eropa, serta body rollnya itu cukup minim. Steeringnya ini walaupun enteng, tapi dia masih masuk hitungan cukup direct, dan juga dia lumayan komunikatif for my standard. Selain handling yang cukup lincah ala mobil Eropa dan kestabilannya yang mantap itu, visibilitasnya termasuk bagus, mulai dari sisi depan, kiri kanan, serta cukup bagus untuk belakang. Spion sampingnya ini ukurannya pas dan visibilitas yang ditawarkannya cukup baik.
Pelaraannya gak gitu tebal lah, gak bisa dibilang tipis-tipis juga lah, moderate lah. Setidaknya fasilitasnya itu yang diberikan cukup luas, blind spotnya cukup minim, beserta ada speaker atau tweeter dengan fitur blind spot yang berbentuk lampu LED kecil berwarna kuning itu, kuning ke orange-orangean sih lebih tepatnya. Pengeremannya itu sebenarnya masuk hitungan pakem dan mencekam dengan baik. Not to mention kekedapan kabinnya serta bobot pintunya itu berat dan berkualitas. Serta ketika dibuka tutup, bunyi buka pintu tutupnya itu seperti mobil Eropa dengan kualitas yang baik. iSmart, salah satu fitur yang paling dibanggakan di MG HS Magnify kali ini, punya keunggulan seperti fitur Remote Vehicle Control, Security Alarm, Remote Vehicle Diagnosis, Geofence, MG Touchpoint, Travel Plan, serta Remote Vehicle Control ini memungkinkan Anda untuk mengakses kondisi kendaraan Anda via HP. Fitur-fitur lainnya yang sudah tersedia seperti Navigation, Hill Start Assist, Curve Brake Control, Electronic Differential System, Stability Control, Traction Control, Blind Spot Monitoring, Lane Keeping Assist, Front Drive Assist, Rear Drive Assist, beserta Traffic Jam Assist. Supaya ada reminder kalau Anda sedang berada di mobil Eropa, particularly British, tuas lampu sen berada di kiri, sedangkan tuas wiper ada di kanan. Variannya ada Excite, Ignite, dan Magnify. Magnify ini nama lainnya adalah iSmart. Warnanya ada Silver Metallic, Arctic White, Black Knight, dan Scarlet Red. Kalau mau yang Scarlet Red itu nambah 4 juta. Harganya sendiri kalau yang dari paling termurah tadi ada 383,8 juta, hingga yang paling mahal itu dibanderol di angka 477,6 juta. Overall, ini mobil berpotensi tinggi sebenarnya untuk fun to drive, serta cocok bagi Anda yang ingin tampil beda dibandingkan rival-rival sekelasnya. Jangan lupa juga, mobil ini juga peredamannya itu termasuk cukup bagus. Rasanya kalau udah masuk interiornya itu susah banget pengen keluar. Jujur deh, makin betah yang ada kalau berlama-lama di MG HS ini.